Hai, welcome back to Misika Channel, a channel for education and entertainment. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from my channel. Thank you. Okay, dear, are you ready? Sudah siap? Do you hear me? Mendengar saya, Mbak Karen, Mbak Nas, and Mbak Ubu, and also Mas Alhemi. Do you hear me? Mendengar saya? Yes, I hear you, Miss. Okay, so could you please? Kok, Miss. Okay, introduce again ya, memperkenalkan diri lagi. So, Mbak Karen, where are you from? I mean your junior high school. I'm from CSN 9 Bantu. 9 Bantu, sorry, MTS? MCSN 9 Bantu. Okay. Nice to meet you, Mbak Karen. Nice to meet you. Okay, and then Mbak Pubu. Puibi. Atau apa ini? Where are you from? Where do you study, Mbak Pubu? Oh, Stella Dus ya. Kayaknya pernah sama Mbak Karen. Oke, cuman nggak hafal sekolahnya ya. Oke, thank you Mbak Pubu. And then Mbak Nas. Where are you from? Mbak Nas? Do you hear me, Mbak Nas? Mbak Nas or Mas Nas? Oke. We go to Mas Alhemi. Where are you from, Mas Alhemi? Mas Alhemi? Oh, my bad. I'm from SMP Muhammadiyah 3, Miss. Oh, Muhammadiyah 3. Oke. And then Mbak Diva Laila, where are you from? Mbak Diva. Ini udah banyak. Mbak Diva. Do you hear me, Mbak Diva? Oke. Iya, Bu. Yeah, where are you from, Mbak Diva? I'm from MTS Negeri 6 Kulon Progo, Bu. Oh, oke. Nice to meet you, Mbak Diva. Yeah. Oke. The next, Mas Cendrawa. Oh, langsung ditulis ya, SMP Negeri 1 Sonden. Oke. Nice to meet you, Mas Cendrawa. And then Mas Arsyad, where are you from? I'm from SMP Negeri 1 Ngutian, Miss. Oh, I see. Tadi Mas Cendrawa sempat menampakkan diri ya. Dibuka aja nggak apa-apa, Mas. Karena kalau saya belum mandi. Selanjutnya kita ke Mas Arsyad tadi sudah ya. Mbak Erma? Oh, masih connecting ya. Mbak Erma, do you hear me? Oke, ya sudah. Mbak Erma kayaknya belum connect ya nih. Kita mulai saja ya. Oke, wait, bisa share screen dulu. Oke, kita mulai dari teks nomor 1. Ada chat dari siapa ini? Oh ya, Mbak. Wait ya, mana ini? Oke, kita ke pertanyaan nomor 1. Hampir sama kayak soal yang kemarin ya. Sama-sama ditanyakan adalah tempatnya. What notices can be found in bla bla bla. Jadi disuruh mencari di mana kita bisa menemukan notis atau pemberitahuan di atas. Kita lihat dulu notisnya itu tentang apa. Bentar, kita klik dulu ya. Nomor 1. Di sini ada kata important notice, jadi pemberitahuan penting. Jadi nature, alam Kenya itu adalah wild. Apa itu wild? Liar ya atau buas, dan harus dirawat atau harus diperlakukan dengan hormat. Jadi di sini membahas tentang alam di Kenya. Kemudian di sini juga bilang ketika binatang buas di fed, dari kata feed ya, diberi makan,
mereka berhubungan dengan manusia. Mereka mengasosiasikan manusia dengan makanan. Encourage. Ada yang tahu encourage? Atau kayaknya saya kemarin sudah pernah memberitahu. Apa itu encourage dia? Mana ini? Saya menulis. Mendorong. Iya, masih ingat? Apa sinonimnya sayang? Encourage. Mendorong, mendukung. Motivate. Iya, betul, pintar. Apalagi sayang? Motivate, terus support, and then kalau di IG dan lain-lain, kalau mau minta tolong untuk promosiin produk, itu namanya apa? Endorse. Jadi nanti kalau kalian ketemu endorsement, berarti apa namanya? Dorongan ataupun dukungan ya. Oke, betul tadi Mbak siapa tadi? Jadi ini akan mendorong mereka untuk approach. Apa itu approach? Mendekati orang dan mengambil makanan dari mereka. Ini ilegal untuk feed, memberi makan ke marga satwa. Jadi di sini juga diberitahu feeding wildlife bisa membawa ke injury, luka, kemudian pest behavior. Pest itu apa? Hama ya, jadi perilaku hama. Kemudian ada kata penghilangan permanen dari binatang oleh penguasa. Jadi karena memberi makan bisa jadi terus nanti hewannya diambil oleh penguasa, mungkin bisa dipajang di rumah atau dipelihara di rumah bisa jadi ya, atau bahkan dijual seperti itu. Kita lanjut ke bawah. Jadi ini membahas tentang aturan tidak boleh memberi makan hewan di marga satwa ya, atau di kehidupan liar. Kemudian di sini do not disturb. Apa itu disturb dia? Mengganggu. Iya, mengganggu. Sinonimnya apa? Annoyed. Iya bisa, annoy. Maaf, mengganggu. Selain annoy apa? Annoy itu bisa mengganggu atau menjengkelkan bisa. Apalagi dia? Maaf. Upset juga bisa ya. Kemudian apa lagi? Aduh, saya lupa. Kemudian ada yang tahu? Saudara laki-laki itu apa? Brother. Mengganggu apa? Bother. R-nya hilang ya. Kemudian satu lagi adalah harass. Itu juga artinya adalah mengganggu. Jadi jangan mengganggu atau memberi makan ke mamalia, marine, laut ya. Ini illegal. Berarti ini sama-sama dilarang untuk memberi makanan ke hewan. Oke, sebentar saya hapus dulu, kita turun ke bawah. Berarti kira-kira bisa ditemukan di mana? Kita lihat dulu choice yang A. Conservation area. Apa itu conservation area? Bisa diartikan suaka marga satwa ya, atau tempat perlindungan atau konservasi hewan. Ada yang tahu sinonimnya nggak? Conservation area. Tempat konservasi hewan ya, atau suaka marga satwa bisa. Ada yang tahu? Sanctuary. Jadi bisa sinonim dari sanctuary. Bisa jadi ya, jawabannya adalah yang A. Kita lihat dulu yang B. Institut dari wildlife. Apa tadi wildlife? Marga satwa. Jadi institut dari hewan liar. Kurang tepat ya. Kemudian rescue center. Apa itu rescue? Menyelamatkan ya. Jadi pusat penyelamatan. Dense forest. Apa itu dense? Lebat. Berarti hutan lebat. Berarti itu lebih tepatnya adalah di area konservatif ya, atau area perlindungan hewan atau suaka marga satwa, juga bisa sanctuary. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah ini yang ditanyakan adalah, masih ingat ya, likely itu apa dia? Sama dengan probably, possibly, perhaps, apalagi possible, dan lain-lain. May, jadi mungkin ya. Apa yang pembaca mungkin lakukan setelah membaca notis? Mereka akan ngapain? Oke, di situ tadi kan dibilang apa dia? Hapus dulu ya. Dilarang memberi makan hewan, dua-duanya.
Berarti kalau dilarang memberi makan hewan, kita akan menghindari interaksi. Di sini ada kata jangan sentuh, kemudian amati binatang, kemudian tentukan lokasinya, kemudian hubungi layanan bebas pulsa ya. Kalau di sini diberitahu kalau memberi makan dari hewan liar atau satwa liar itu bisa membawa ke luka dan lain-lain. Berarti kira-kira setelah membaca teks ini apa? Nah, kita lihat dulu yang choice yang E. Conscious. Apa itu conscious? Sadar. Ada yang tahu sinonimnya? Aware. Iya. Selain aware, kemarin ada di soal yang apa ya? Yang DIY. Kalau masih ingat. Mindful. Jadi bisa conscious, aware, dan mindful. Tadi masih apa? Bener ya? Oke, saya senang kalau kalian pada berinteraksi. Jadi akan sadar dengan akan lebih sadar dengan interaksi dengan hewan liar ya. Iya kan tadi kan dilarang memberi makan, otomatis dia akan sadar dengan interaksinya. Jadi tidak akan berinteraksi dengan hewan liar lebih dekat dan memberi makan dan Oke. Selanjutnya, report melaporkan kondisi dari hewan yang terluka. Injure itu melukai ya. Jadi injure animal, hewan yang terluka. Kurang tepat ya. Di situ tidak ada. Kemudian 3, mengikuti guidelines. Apa itu guidelines? Petunjuk dari preservation. Apa itu preservation? Perlindungan atau pelestarian. Tadi kan dikasih tahu petunjuknya ada apa tadi? Saya nggak hafal. Benar. Tadi petunjuknya itu yang pertama tidak boleh sentuh, diamati. Kemudian teks yang kedua itu teks yang pertama ya, maaf, itu kalau memberi makan bisa membawa bahaya-bahaya ya. Kalau yang teks kedua dilarang menyentuh dan lain-lain. Berarti yang akan kita lakukan apa? Mengikuti petunjuk dari pelestariannya itu ya, atau sanctuary-nya atau area pelestariannya. Jadi jawabannya lebih tepatnya adalah 1 dan 3. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Ini tadi saya zoom saya agak nggak terlalu terlihat, tapi ya lumayan lah. Kita lanjut nomor 3. What does the highlighted? Apa itu highlighted? Yang disorot itu mendeskripsikan apa? Jadi kayak teks yang kemarin juga yang PPAD DIY ya. Nah, ini yang disorot adalah almond milk, susu almond, kemudian dairy free. Kemudian di sini vanilla soy milk. Apa itu soy? Kedelai. Jadi kalau yang pertama tadi adalah susu almond, kalau ini adalah susu kedelai. Kemudian di sini ada kata calcium enrich. Apa itu enrich? Rich itu kaya. Enrich memperkaya. Berarti diperkaya kalsium 25% dari daily value, dari kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Kemudian yang ini ditekankan adalah yang sama-sama ditekankan dairy free. Dairy itu adalah berhubungan dengan susu ya. Kalau dairy free itu lebih ke bebas laktosa. Jadi dairy free sama bukan bebas susu ya, tapi bebas laktosa. Nanti bisa kalian googling ya biar lebih paham. Jadi kalau susunya itu bebas laktosa, biasanya ada orang yang alergi. Nanti bisa menyebabkan kembung dan lain-lain. Jadi kalau dia itu ada bebas dari laktosanya, berarti bisa kalau meminum itu bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa jadi kayak kembung, diare, dan lain-lain. Berarti kita lihat dulu kalau yang A, daily value, kebutuhan sehari-hari, kurang tepat ya. Kemudian adalah yang B, health claims. Apa itu claim? Klaim kesehatan. Jadi ada klaim kesehatannya. Iya, karena tadi bilang adalah bebas laktosa. Karena laktosa bisa menyebabkan diare, kembung, dan lain-lain. Berarti lebih sehat ya. Berarti lebih tepatnya adalah yang B. Kalau nutrition fact ya yang ini ya. Ini nutrition fact. Kemudian
List, daftar dari ingredients, daftar dari bahan. Jadi lebih tepatnya adalah yang D. Kita lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya ya. Nah ini selanjutnya kita disuruh mencari yang inline. Sering banget ini ya di soal yang sesuai dengan label. Kita lihat dulu yang nomor 1. Di sini nature sama barista itu adalah same weight. Sama beratnya per kontainer. Kita lihat dulu, harus ke atas dulu ya. Kita lihat dulu weight-nya. Ini adalah 240 ml. Dia adalah 4 serving per kontainer. Kalau weight-nya sih sama, tapi kontainernya dia adalah 4 kali. Ini juga sama beratnya, sama-sama 240 ml. Tapi kalau yang text nature itu dia 8 kali sajian, jadi 8 kali minum. Ini 4 kali minum. Walaupun mililiternya atau netonya ya, kalau kita bilang berat bersihnya itu sama, tapi kan menyajikannya berbeda. Berarti salah kalau jawabannya nomor 1. Tadi yang teks A tadi kontainernya kalau nggak salah 4, teks B adalah 8 kali. Berarti salah. Kalau weight-nya sih sama. Kalau hanya sampai ini ya, are the same weight. Bisa. Tapi yang bikin salah adalah per kontainer. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Hapus dulu aja ya, nggak bingung nanti. Barista blend punya lebih banyak kalori per kontainer. Kita lihat barista tadi kalorinya adalah 70. Sedangkan kalau nature itu kalorinya 100. Tadi yang dibilang adalah barista itu lebih banyak. Berarti harusnya apa nomor 2 karena dia 70 di sini. 100 berarti kita bilangnya adalah less calories per kontainer dan nature. Jadi yang nomor 2 salah. Oh berarti 3 dan 4 dong Miss. Kita cek dulu ya. Barista blend punya less serving, sajian yang lebih sedikit per kontainer daripada nature. Tadi kalau nggak salah kita sudah bahas di depan tadi ya. Yang barista tadi adalah 4. Kemudian kalau yang kalau yang nature itu adalah 8. Berarti benar atau salah? Harus turun aja nih. Jadi yang barista itu lebih sedikit ya, karena 4, sedangkan nature itu 8 sajian. Kemudian nomor 4 lah ini, silahkan dilihat. Nature Promise and Barista Blend are plant-based milk. Jadi susu berbahan dasar plant. Apa itu plant? Tanaman. Tadi kita sudah baca ya. Kalau nggak salah tadi yang barista ya, yang pertama tadi adalah yang almond. Oh iya benar. Kemudian kalau yang nature itu adalah vanilla soy milk, susu kedelai. Berarti itu adalah tanaman kan? Dari almond, kacang almond dan kacang kedelai. Berarti jawaban nomor 4 benar. So the answer is 3 and 4 yang D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita langsung ke soal lah ini. Yang ditanyakan apa dia? Nomor 5. The text is written to. Ini ditanyakan apa? Purpose atau tujuan. Tujuan dari teksnya yaitu apa? Kita lihat dari judul kalau seperti ini. Kita lihat ya, di sini adalah announcement, pengumuman dari science project, proyek science atau IPA ya. Kemudian di sini dalam grup 5, dalam grup yang berjumlah 5, tugasmu adalah membuat presentasi, laporan 300 kata dan infografis tentang anatomi dari matahari. Siswa punya waktu 3 minggu untuk menyelesaikan tugas. Proyeknya harus di hand in. Hand in itu apa dia? Ada yang tahu? Hand in itu artinya adalah menyerahkan atau mengumpulkan. Atau mengumpulkan ya, sinonimnya adalah submit.
Jadi harus dikumpulkan di hari Jumat tanggal 7 Juni melalui jam 5 sore melalui email. Kita lihat ke bawah. Berarti jawabannya apa? Kalau yang A, meminta siswa untuk mendiskusikan pertanyaan. Ya jelas sih itu disuruh mendiskusikan, tapi kan tujuannya tadi adalah tugas IPA. Kemudian kita lihat dulu yang B, mendeskripsikan bagaimana cara menulis. Berarti kalau how to, berarti itu adalah prosedur teks, sedangkan ini adalah apa? Announcement. Kemudian yang C, mengumumkan detail ya, mendetail rincian dari presentasi proyek. Ini bukan tentang presentasi ya, tapi tugasnya. Dan ada presentasinya, jadi ini salah kalau presentation. Kemudian, menginformasikan siswa tentang proyek grup science atau IPA. Jadi berdasarkan judul, lebih tepatnya adalah yang D. Kalau ini salah, karena ada kata presentation. Di situ nggak cuma presentasi ya dia. Kita lanjut. Nomor, maaf. Bagus. Bentar. Ini apa ini? Oh ya, wait. Nomor 6. Setelah membaca pengumuman, siswa akan ngapain gitu? Kita lihat nomor 1. Mengirimkan assignment, tugas ya. Directly itu apa dia? Secara langsung ke ruangan Mrs. F. Kita lihat dulu ke atas. Ini nggak enaknya harus ke atas. Tadi kita sudah bahas sih. Disuruh apa? Dikirim via email jam 5 sore tanggal 7 Juni ya. Kita turun ke bawah. Berarti yang nomor 1 salah. Kemudian nomor 2. Kolaborasi dengan teman untuk mengerjakan proyeknya. Tadi kita sudah bahas in a group of 5, grup 5 ya, berarti benar. Kemudian nomor 3 itu adalah do some research. Apa itu research? Penelitian untuk topik sebelumnya. Beforehand itu bisa artinya adalah sebelumnya atau terlebih dahulu. Otomatis kalau kalian disuruh membuat proyek, pasti otomatis kalian akan membuat penelitian dulu atau mendiskusikan kan otomatis. Jadi nomor 3 benar. Kemudian nomor 4 lah ini. Prior to. Prior to itu sinonim dari before. Menghubungi guru sebelum pengumpulan. Tadi silahkan langsung dikumpul jam 5 tanggal 7 ya kalau nggak salah. Di emailnya gurunya. Jadi lebih tepatnya jawabannya adalah yang 2 and 3. Do you have any question? Nadia, ini kok tadi bersuara sekarang hilang. Saya senang loh kalau kalian itu ikut berinteraksi gitu. Lanjut ya, nomor 7. Infer itu apa dia? Ada yang tahu? Gak apa-apa, nggak usah malu ya kalau. Menyimpulkan. Iya, sinonim dari apa sayang? Conclude. Betul, Mas siapa tadi? Mas Rashid. Rashid. Mas Rashid. Tadi Mas Rashid dari SMP mana sayang? Dari MTS Negeri 6, Kulon Progo. Oh, MTS Negeri 6 Kulon Progo. Oke, nah semangat Mas. Saya suka kalau kamu interaksi ya. Kita lanjut nomor 7. Oke. Berdasarkan teks, kita mungkin menyimpulkan bahwa ini juga harus baca teks ya. Tadi saya nggak hafal. Kita lihat dulu ya jawabannya. Siswa harus mengerjakan presentasi dalam 3 minggu. Kemudian yang B, melaporkan laporannya mendiskusikan difficulty. Apa itu difficulty? Kesulitan dalam mengerjakan proyek. Jadi ketika di laporan kalian harus menulis kesulitan-kesulitan yang dialami ketika mengerjakan proyek. Kemudian yang C, infografisnya seharusnya mendukung laporan proyek. Jadi harus ada infografis karena di sini bilang infografisnya seharusnya mendukung laporan proyek. Berarti harus ada infografis. Kemudian yang D, proyeknya require. Apa itu require? Membutuhkan. Sinonim dari need ya.
membutuhkan siswa untuk bekerja in pairs. In pairs itu artinya adalah berkelompok 2 orang. Sedangkan tadi kalau masih ingat tadi berlima ya kalau nggak salah. Jadi ini salah. Kemudian kalau yang B tadi kayaknya tidak dibahas untuk kesulitan. Biar lebih jelas kita lihat ke atas. Jadi di sini disuruh menulis report dalam bentuk ukuran A4, 300 kata. Kemudian reportnya itu harus include, mencantumkan atau termasuk dengan visual dan statistik. Kemudian presentasinya dalam waktu frame ya, yaitu adalah 15 menit. Presentasinya 15 menit. Kemudian ada infografisnya. Informasi visual dan tertulis sesuai dengan material. Kemudian poster size-nya, jadi infografisnya harus ukuran A4 sama dengan laporannya juga A4 ya. Berarti di sini cuma disuruh mendiskusikan ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kamu diskusikan selama proyek. Apa itu komposisi kimia dari matahari? Deskripsikan bagaimana energi dihasilkan bla bla bla. Berarti di situ tidak ada kesulitan ya. Ketika mengerjakan disuruh mencantumkan. Berarti nomor tadi proyeknya tadi selama berapa? Student punya 3 minggu untuk melengkapi tugas. Kita lihat yang nomor 7 yang A tadi ya. Student harus melakukan, lah ini yang bikin salah apa dia? Presentation, tadi melengkapi tugasnya 3 minggu, berarti yang A salah. Yang B tadi kita bahas sudah salah. Kemudian tadi sudah Misika baca, tadi ada infografisnya melalui visual dan apa tadi saya lupa, itu ukuran A4, berarti harus ada infografis kan, berarti jawabannya yang C, yang D jelas salah karena 5 orang. Oke, any questions? Oke, kita lanjut. Ini kayak soal yang tahun-tahun sebelumnya. Ditanyakan problem sama solutionnya. Kalau beberapa ini ya, saya nggak lihat yang Sleman atau beberapa itu saya cek, jarang ada yang ditanyakan, oh masalahnya ini, solusinya apa. Tapi ternyata ini dimunculkan lagi. Dulu juga sering banget keluar main problem. What is the main problem of the story? Ini sekalian ya, siapa tahu besok keluar. Kalau main problem itu adalah masalah utama. Maksudnya masalah utama itu gimana nih kalau ada banyak masalah? Nah, kalau masalah utama dan ada, kalau cuma masalahnya satu mah langsung ketemu ya. Kalau ada masalahnya banyak, caranya gimana? Kalian lihat asal muasal penyebabnya. Jadi masalah pertama itu adalah main problem. Itu ya, besok kalau seandainya dikeluarkan lagi soal yang seperti itu. Kalau soal ASPD tahun lalu, saya juga nggak punya ya. Kalau soal itu kenapa nggak di-share ke guru, saya kurang tahu. Murid saya bilang itu keluar kalau yang main problem, kalau soal tahun lalu. Oke, kita lanjut nomor 8. Jadi disuruh menanyakan problem dan solusi. Kita harus baca dulu ya otomatis. Jadi di sini ada kata flock. Kawanan dari swan. Apa itu swan? Ada yang tahu apa itu swan? Angsa. Jadi ada angsa yang turun ke pantai di mana ada solitary. Solitary itu artinya bisa sendiri ya, atau tersendiri juga boleh, pokoknya sendiri. Ada gagak yang sendirian, yang sedang hope. Apa itu hope? Ini ya, jangan sampai, maaf, malah salah. Ini ya, bedakan hope. Apa itu hope? Yang pertama, berharap. Nanti kalau verb 2-nya sama verb 3 ya, ini juga tulis sekalian. Hope ini ya, itu artinya adalah berharap. Sinonimnya apa dia? Wish dan expect. Kemudian kalau ini yang hoping ini ya, dari kata hope tanpa i, artinya apa? Melompat. Sinonimnya apa? Jam. Terus apa? Skip. Bisa satu lagi adalah leap ya. Nah, kita lanjut tadi mana? Nah, ini ya. Jadi ada crow yang melompat di sekeliling. Oh, ini udah tinggal berapa ini? Nanti kalau sudah habis kita pindah ya. Melompat
di sekeliling, kronya itu melihat mereka dengan disdain. Maaf, disdain itu artinya apa? Mengejek ya. Jadi kronya itu melihat kumpulan dari swannya itu dengan ejekan. Kemudian dia bilang, "Oh, graceless." Graceful itu artinya adalah anggun. Graceless itu berarti tidak anggun. Betapa tidak anggunnya kamu terbang, dia berkata kepada si angsa-angsa. Yang kamu tahu hanya flap your wings. Apa itu flap? Flap, mengepakkan sayap. Bisakah kamu meluncur? Kemudian, bisakah kamu somersault? Itu artinya adalah jungkir balik di udara. Jadi kayak wing-wing, pokoknya jungkir balik ya, kayak kadang putar balik di udara gitu. Ini adalah di luar batasmu. Ayo kita kompetisi terbang yuk. Aku akan menunjukkan terbang itu seperti apa. Kemudian swannya itu setuju. Dia meluncurkan dirinya sendiri ke udara dan mulai terbang di atas laut. Kronya terbang mendahului dia dan membuat shot. Shot itu bermacam-macam ya, bisa sinonim dari various. Derisive itu apa? Derisive itu, ini kata sifat ya, kalau tadi disdain tadi adalah dia bisa kata kerja ataupun kata benda. Mengejek bisa, ejekan bisa. Kalau derisive itu adalah kata sifat. Jadi paham ya bedanya kata sifat, kata benda, dan kata kerja? Jadi adalah dia membuat bermacam-macam komen yang mengejek tentang manner, cara dari terbangnya. Kemudian on dan on, lagi dan lagi. Dia terbang sampai akhirnya dia terbang finally sampai daratannya itu, pokoknya dia itu sampai kehilangan penglihatannya. Sampai hilang dari pandangannya ya, daratannya itu hilang gitu. Kenapa? Karena sudah ada water yang stretch, air yang membentang endlessly, tanpa akhir ya, di semua sisi. Jadi intinya itu mereka terbang dan terbang sampai akhirnya daratan itu tidak terlihat. Kemudian air itu sudah membentang tanpa ujung di semua sisi. Jadi mereka itu terbang di antara air ya, airnya itu berarti adalah laut, tanpa menemukan ujung dari daratan. Kemudian komen dari si kro itu menjadi less dan less, semakin less frekuen, semakin lebih sedikit. Kemudian akhirnya mereka berhenti bersama. Dia mulai untuk tire. Tire itu apa? Kalau kalian tahu itu berasal dari kata tired ya, artinya adalah capek. Dia mulai capek. Eventually itu apa? Sinonim dari finally. Eventually he became so tired. Kalian mesti kasih tahu ya, sinonim dari tired. Apa sinonim dari tired? Ada yang tahu? Exhausted. Iya, exhausted. Apalagi mas, satu lagi. Ada yang tahu? Ini adalah salah satu suplemen kesehatan ya. Saya nggak iklan ya, biar kalian hafal. Suplemen kesehatan yang dijual di Indonesia di apotek banyak. Fatigon. Ini tebakan saya, kenapa dia dinamakan fatigon? Mungkin berasal dari kata fatigue. Fatigue itu apa? Kelelahan. Kalau fatigue, lelah. Mungkin kan karena tadi multivitamin kan supaya nggak gampang lelah ya, makanya dinamakan fatigon. Oke, biar tahu aja. Jadi dia itu, mana tadi mas? Saya lupa. Benar. Nah ini ya, dia menjadi capek dan dia menemukan kalau itu susah untuk bertahan di air. Jadi itu dia sudah merasa kalau bertahan di atas udara, itu sudah mulai susah karena dia tidak menemukan daratan. Dia udah kayak pengen berhenti gitu. Dia harus struggle. Apa itu struggle? Berjuang atau berusaha. Bisa sinonim dari apa? Ini kemarin sering di song lirik ya, kalau nggak salah. Bisa sinonim dari strive ya, berusaha bisa, berjuang bisa. Dia harus berjuang untuk menjaganya supaya tidak jatuh ke air. Swannya pretend. Apa itu pretend? Pura-pura. Unaware, aware tadi sadar ya. Berarti unaware, tidak sadar dengan his plight. Plight itu nasib buruk. Nasib buruknya siapa? Bukan nasib buruknya swan ya, tapi si kronya, gagaknya.
Kemudian berkata, kenapa kamu kenapa kamu menyentuh air, saudara laki-lakiku? Apakah ini adalah manuver? Manuver itu apa? Siasat ya. Apakah ini siasat terbang lainnya? No, tidak. Spoke itu artinya apa dia? Spoke itu artinya adalah memekik. Tidak, pakai si crow. Fight-nya itu hampir gone out, hampir lenyap ya. Pertandingannya itu hampir lenyap dari dia. Maksudnya apa? Ya dia udah kalah itu di pertandingannya. Dia bilang, aku dalam masalah. Curse. Curse itu apa? Kutukan on my boasting. Apa itu boasting? Boasting itu artinya membanggakan diri ya, atau membual. Nah, seringnya kalau di teks itu kan kita pakainya adalah yang kata sifat ya. Kata sifatnya apa? Boastful. Boasting itu bisa membual, menyombongkan diri. Nah, kalau boastful itu sombong. Sinonimnya apa dia? Antisipasi ya. Aduh, ini nanti kena yang tired. Arogan. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Besar kepala itu juga sombong kan? Big headed. Kemudian satu lagi. Cocky itu juga artinya adalah sombong. Jika kamu tidak come untuk my aid. Aid itu artinya adalah membantu ya, atau bantuan. Jika kamu tidak menolong, jika kamu tidak datang untuk membantuku, aku akan drown. Apa itu drown? Tenggelam. Sinonimnya apa? Sink. Sink itu juga bisa cuci piring ya, tempat wastafel itu bisa. Tapi juga bisa tenggelam. Satu lagi bisa plunge. Plunge itu selain mencemburkan diri, dia juga bisa tenggelam. Nah, kemudian soalnya itu had a pity. Pity itu apa dia? Kasihan. Sinonimnya apa? Ini juga sering keluar di soal. Kasihan. Apa? Atau iba ya. Compassionate. Compassionate. Itu juga artinya adalah kasihan atau iba. Ini agak berantakan ya. Saya hapus dulu aja biar nggak pusing. Oke. Bentar lagi kita pindah ya. Mana tadi? Kasihan dan membawa dia ke soldiers. Soldiers, apa itu? Bahunya. Dan terbang ke shore, pantai atau tepi pantai. Jadi, mana yang merupakan masalah dan solusi? Kita lihat dulu jawaban nomor 1. Kronya men-challenge, menantang Sonya untuk terbang. Sonya menunjukkan siasat terbang. Dia tidak menunjukkan siasat terbang. Dia malah tanya si ke Crow, oh ini siasatmu ya? Padahal dia sudah hampir nggak kuat ya untuk terbang. Berarti 1 salah. Crow-nya almost plunge. Plunge itu menceburkan bisa, mencelupkan bisa, tenggelam juga bisa. Tadi Misika sudah kasih tahu. Hampir tenggelam di laut. Tadi sudah bilang I'll drown, saya akan tenggelam. Sonya menyelamatkan. Ini ya, membawa ke bahunya dan terbang kembali ke tepi pantai. Kemudian Sonya couldn't stand. Apa itu? Bukan tidak bisa berdiri ya. Cannot stand, couldn't stand itu artinya adalah tidak tahan untuk disrespected. Apa itu? Direndahkan. Tadi dibilang direndahkan. Terus, kamu itu graceless tadi ya kalau nggak salah. Kamu itu nggak anggun terbangnya gitu. Terus akhirnya apa? Accept itu apa dia? Menerima. Menerima tantangan si Crow untuk terbang ya. Kemudian kalau yang 4, realize itu apa? Menyadari. Sedangkan tadi di sini adalah pretend, pura-pura. Kalau ini kan tidak menyadari, padahal dia hanya pura-pura. Kurang 1 menit ya, kita pindah habis ini. Kemudian yang ini, Crow-nya memekik, meminta bantuan kepada si Swan. Ininya benar, tapi dia pura-pura. Berarti jawabannya apa dia? 2 dan 3. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ganti saja ya, daripada nanti malah mati mendadak. Ini tulisannya adalah less than 1 minute. Oke dear, kita pindah ya ke Zoom yang selanjutnya daripada di tengah jalan mati. Oke, sebentar, Misika. Nah ini. Cari end dulu ya. Silahkan pindah ke Zoom lainnya. Ya dear, maaf ya. Tadi saya saking bersemangatnya yang rekaman kedua, yang Zoom yang kedua tadi. Saya mulai ngerekam baru sadar kalau belum tak rekam tadi kalau nggak salah di
soal ke-17 ya kalau nggak salah. Jadi saya baru mulai ngerekam itu di soal ke-18. Jadi untuk soal 9 dan 17 sampai 17 akan saya re-record ya, akan saya rekam ulang. Oke, kita ke soal nomor 9. Mana yang sesuai pernyataan berikut yang sesuai dengan teks? Tadi kita sudah bahas ya di penjelasan sebelumnya. Angsanya itu setuju dengan provokasi dari si Crow, dari si Gagak karena dia akan take revenge. Apa itu? Balas dendam. Dia nggak mau balas dendam tapi merasa direndahkan aja, diejek-ejek gitu. Berarti nomor 1 salah. Kemudian Crow-nya, Gagaknya tetap menyentuh air since. Masih ingat ya tadi Misika bilang apa? Since tadi apa? Permissible. Since itu bisa sejak, bisa juga apa dia? Karena. Sinonim dari apa? Since, for, as. Jadi bisa artinya apa dia? For itu bisa bisa untuk, juga bisa selama ya kalau dia perfect. Kemudian as itu bisa sebagai atau seperti, tapi kalau dia diikuti dengan kalimat seperti since, kalau diikuti kalimat since for as, dia berfungsi seperti because, yaitu adalah benar. Jadi because since for as itu artinya karena kalau diikuti dengan kalimat. Oke, jelas ya. Jadi Gagaknya tetap menyentuh air karena dia mendapat curse. Apa tadi curse? Curse tadi artinya adalah kutukan dari his boasting. Tadi kita sudah bahas ya. Boast tadi artinya adalah membual atau menyombongkan diri. Iya sih, dia itu menyombongkan diri, tapi dia itu tadi sudah kita bahas, dia tadi itu udah nggak kuat, capek, karena dia sudah lewatin daratan dan sudah di laut yang lepas ya, jauh dari daratan. Jadi dia sudah merasa capek, bukan karena dia mendapat kutukan. Kemudian nomor 3, Gagaknya meminta bantuan dari si angsa. Jadi hand di sini artinya bukan tangan, dia bisa sinonim dari help dan aid. Bisa kita tulis ya. Hand selain tangan bisa artinya bantuan, sinonim dari help dan aid. Nah ini S-nya artinya apa? Tadi yang kita bahas. S artinya karena kalau dia diikuti dengan apa sayang? Diikuti dengan kalimat. Karena dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tadi sudah dibahas 3, berarti benar. Nah, mana tadi ini? Berarti 2 salah ya. Kemudian nomor 4. Angsanya akhirnya bisa menyelamatkan si Gagak karena dia compassionate. Apa itu compassionate? Tadi maaf teks. Bentar. Kok nggak bisa? Ini ya. Compassionate. Artinya apa? Riba atau kasihan. Sinonimnya apa dia? Pity. Jadi Sonnya itu menyelamatkan si Crow karena dia kasihan. Tadi sudah dibahas ada. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Oke, now we go to the next question. Kita lanjut ya. Sebentar, ini agak mouse-nya error. Nomor 10 yang ditanyakan adalah moral value. Kita mulai dari yang A. Tadi kayaknya sudah kita bahas ya. Hesitate tadi artinya apa? Ragu. Sinonim dari apa? Tulis saja biar saya lupa di sini atau di mana tadi. Apa namanya? Maksudnya ya. Yang sudah direkam atau belum. Sinonim dari doubt, ragu. Jangan ragu untuk membuat keputusan. Kalau yang B, simplicity. Dari kata apa dia? Simple. Simple itu sederhana. Simplicity, kesederhanaan, membawa kita ke siren. Siren itu artinya tenang. Berarti serenity, ketenangan. Jadi kesederhanaan membawa ke ketenangan. Kurang tepat ya. Superior. Superior itu apa? Unggul. Superiority, keunggulan. Membawa kita ke misery. Nah, ini ya biar nanti nggak salah persepsi.
Misery itu lagunya Maroon 5. Artinya adalah kesedihan, kesengsaraan, dan lain-lain ya. Kesedihan, kesengsaraan kayak gitu. Kayak sedih-sedih lah. Sinonimnya apa? Sadness. Nah, ini dia. Kalau kalian ketemu dengan ada L-nya berbeda. Miserly artinya adalah pelik. Sinonim dari apa? Stingy. Itu ya. Keunggulan akan membawa ke kesedihan atau kesengsaraan. Iya, tadi kan dia sombong ya. Akhirnya apa? Malah ini dia nggak kuat sampai akhirnya dia mungkin mau, dia bukan mungkin, dia akan tenggelam ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang di itu apa? Pretend tadi apa? Pura-pura, berarti pretender jangan menjadi orang yang pintar berpura-pura. So the answer is C. Oke, kita lanjut ya. Nomor berapa? 11. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Langsung ke soal ya. Kedua produk mempunyai issuer. Apa itu issuer? Penerbit atau produsen dari garansi. Jadi produsennya itu sama yang ngasih garansi. Ya otomatis pasti dia orang produknya harus sama. Umpamanya Samsung ya Samsung. Apa tadi? Vivo ya Vivo dan seterusnya ya material. Kita lihat ya produknya itu adalah Xiaomi yang produk A. Produk B kita lihat di situ adalah GXM. Berarti jelas banget beda produsen. Berarti nomor 1 salah harus dulu. Nomor 2. Kedua kamera itu mempunyai resolusi yang berbeda. Kita lihat resolusi kamera produk A ya. Produk A itu resolusi kameranya adalah Full HD atau FHD atau FHD 1080. Kemudian kalau yang produk B itu adalah 2K atau 2K. Ini bukan artinya adalah 2000 ya, tapi artinya adalah resolusinya itu adalah sebentar, kita kasih tahu ya, kalau FHD itu tadi pokoknya sama yang 2K ya. 2K itu ini bukan 2 kilo. Jadi dia itu di atasnya dari Full HD. Kalau Full HD itu kan bisa untuk online streaming, TV digital, Blu-ray. Jadi dia di atasnya lagi, gambarnya semakin tajam ya. Kalau Full HD atau FHD itu 1080. Ini juga sama sayang, 1080. Kemudian kalau FHD itu kalau nggak salah dia resolusinya adalah 1080 kali 1920. Kemudian kalau yang 2K itu resolusinya 1080 kali 2040. Jadi lebih tajam gambar atau kamera yang 2K. Berarti yang GXM ya yang lebih besar seperti itu. Nah, terus ya kita lanjut ke soal nomor 2. Berarti nomor 2 benar ya. Kedua produk mempunyai kamera resolusi yang berbeda. Kemudian yang 3, kedua produk bisa mendeteksi banyak gerakan. Kita ke atas lagi ya, ini harus naik turun. Kita lihat di situ ada kata ini PIR, human detection. PIR itu apa? Sensor gerak. Jadi dia ada sensor deteksi, sensor gerak manusia. Kita lihat ke bawah, mesti hapus nggak dingin garisnya. Yang bawah itu sebentar. Nah ini motion detection. Jadi ada deteksi gerakan. Kita turun ke bawah, hapus dulu. Berarti nomor 2 benar ya? Maaf, nomor 3 benar. True. Kedua produk bisa mendeteksi banyak gerakan. Selanjutnya, GXM has less. Apa itu less? Less itu lebih sedikit. Diskonnya lebih sedikit dari Xiaomi. Kita lihat ke atas lagi.
GXM itu 45% diskonnya, kalau Xiaomi 51%. Berarti diskonnya lebih banyak siapa? Yang Xiaomi, berarti 4 benar. Ada nggak? 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Kita lihat yang 5 benar atau salah. Nah, kalau ada ER itu adalah lebih dia. GXM, harga dari GXM itu lebih murah daripada Xiaomi. Tadi diskonnya aja dia lebih sedikit. Jadi harganya $87. Ini 67,80. Berarti lebih mahal yang GXM. Berarti harusnya nomor 5 itu GXM cost more expensive than Xiaomi. So the answer is C ya. Kita lanjut nomor 12. Ini kita disuruh menebak. Iklannya akan mungkin menarik orang yang tadi kita sudah lihat ya, iklannya itu adalah kamera CCTV. Berarti kalau CCTV ya gunanya adalah untuk merekam ya, merekam kondisi yang memang dipasang CCTV. Kita lihat nomor 1. Rencana untuk capture. Apa itu capture? Menangkap gambar dari rumah mereka. Oke, dear. Iya sih, CCTV itu kan berupa video. Kalau kalian lihat dari HP ataupun dari laptop ataupun dari komputer, itu bisa kalian screenshot, bisa diambil gambarnya. Tapi kan tujuan utamanya adalah merekam, bukan untuk memfoto. Berarti nomor 1 salah. Kemudian nomor 2, untuk berkomunikasi dengan bayi. CCTV itu bisa untuk komunikasi ya, jadi mungkin kalian install di HP aplikasi CCTV-nya, nanti kalian ngomong bisa kedengaran di tempat yang kalian pasangin CCTV. Tapi di situ tadi ini kita nggak baca ya ada atau tidaknya, tapi ya jelas banget salah, bayi kan belum bisa ngomong ya. Jadi walaupun ada dia ada sensor itunya buat suara untuk speak, untuk berbicara, kalau untuk bayi ya jelas banget salah. Selanjutnya nomor 3, prevent. Apa itu prevent? Prevent itu mencegah. Nah, kalau theft itu sama dengan thief ya. Kalau theft itu pencurian, kata benda. Dia tahu. Kalau thief itu adalah pencuri. Jadi lebih ke orang. Sama-sama kata benda tapi beda fungsi ya. Kalau theft itu kata benda asli, kalau thief itu adalah kata benda tapi sebagai orang. Jadi ingin mencegah rumah mereka dari pencurian. Kemudian selanjutnya nomor 12 ya, yang 4. Need to. Apa itu need to? Perlu mengakses pengecekan keamanan real time. Real time itu apa? Waktu yang nyata. Jadi ketika kalian ngakses, melihat itu pasti waktunya nyata. Maksudnya waktunya nyata itu apa? Ini dengan catatan sudah di set ya. Harusnya kalau kalian masang CCTV atau siapapun yang masang, waktunya sudah disesuaikan dengan jam yang global ya. Jadi waktunya sudah sama semua. Jadi kalau kalian mau lihat jam 10.20 kemarin ya tinggal dicek aja. Pasti real time, waktunya sama dengan 10.20 yang kemarin gitu. Paham ya maksud saya? Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. 3 and 4. Oke? Selanjutnya nomor 13. Lanjut. Ini yang dicari adalah yang inline, yang sesuai dengan produk. Nah ini. Nomor 1, its seller display. Apa itu display? Display itu bisa memamerkan atau menampilkan. Memamerkan bisa, menampilkan bisa. Sinonim dari apa? Exhibit. Jadi setiap seller, setiap penjual menampilkan foto dengan feature yang rinci dari produk. Tadi silahkan dilihat ke atas lagi ya daripada Misika scrolling. Ada fotonya yang mendetail, berarti benar nomor 1. Kemudian nomor 2, semua customer bisa ngeklaim diskon di ulang tahun mereka. Sekalian ya, biar nggak naik turun. Nomor 3, kebanyakan customer itu satisfied. Apa itu satisfied? Puas dengan produknya. Kemudian nomor 4, kedua produk menyediakan free priority delivery service. Artinya apa dia? Pelayanan
pengiriman prioritas gratis. Pelayanan pengiriman prioritas itu apa, Dir? Jadi bisa jadi ya pokoknya di Shopee atau yang lain itu kalian bisa milih pengiriman yang lebih cepat, salah satunya seperti itu ya. Jadi nanti bisa ada layanan pengiriman cepat. Yuk kita lihat yang ke atas ya, sambil biar nggak palingnya gampang. Diskon di ulang tahun, kemudian tuas, kemudian layanan pengiriman prioritas. Kita lihat ke atas dulu, bisa dulu. Nah, tadi yang pertama kita misalkan apa tadi apa aja ya? Tadi ada satisfied, puas. Ini ada bintang 5, 10 rating dari mungkin orang yang beli itu bisa jadi lebih dari 10 ya. Ada kan beberapa yang nggak ngasih penilaian. Tapi di sini dari 10 pembelian di ratingnya adalah bintang 5. Kemudian ini dari 32 pembelian di rating 5 juga bintang 5. Berarti pasti puas ya dengan produknya. Kemudian tadi apa tadi? Oh ini bisa ngeklaim di ulang tahunnya. Nah ini ya silahkan di sini ada tulisannya Epic Birthday Sale. Ini juga Epic Birthday Sale. Jadi adalah penjualan pokoknya sale penjualan di ulang tahun. Ulang tahunnya siapa? Ini di bulan March. Ini apa namanya? Namanya tokonya apa dia? Punyanya siapa? Lazada. Berarti bisa jadi bulan Maret itu adalah birthday sale-nya dari Lazada. Jadi bukan dari si pelanggan ya. Jadi kurang tepat kalau jawabannya adalah yang nomor 2. Kemudian nomor 3 tadi benar. Sekarang kita sama nomor berapa tadi yang benar? Sama nomor 1 ya, ada gambarnya. Berarti 1 dan 3 ada nggak? Oh ada B. Tapi kita cek dulu. Di sini tadi ada pelayanan pengiriman gratis yang prioritas. Pelayanan pengiriman prioritas gratis. Kita lanjut di sini ada kata free shipping. Ship itu artinya kapal. Free shipping itu bukan artinya kapal gratis ya atau bebas kapal. Tapi artinya apa dia? Gratis ongkir. Silahkan dilihat ini juga ada kata free shipping. Tapi tidak ada priority-nya. Prioritasnya tidak ada. Berarti tadi jawabannya yang kita tebak sudah benar ya. Lebih tepatnya adalah nomor 1 dan nomor 3. So the answer is B. Okay, let's go to the next question. So Mrs. Raul first. Number ini ya. Ini teks apa dia? Nah ini bisa kalian lihat. Di sini membahas sama-sama membahas apa? Menceritakan tentang idol. Di sini bilang, I will gladly tell you about her since I adore her so much. Adore itu apa? Memuja atau mengaguminya. Berarti ini sama-sama membahas apa? Idola. Yang pertama adalah Vita Karang, yang kedua membahas Nicole Zevanya Niki. Jadi ini ya, apa namanya dia? Ini bisa jadi adalah teks review. Tapi dia berbentuk deskriptif. Kenapa? Karena dia membahas nama orang. Ini juga membahas Zevanya Niki. Misika kan pernah bilang kalau nama orang bisa deskriptif dan recount. Iya, bisa dua-duanya dia. Caranya gimana kita tahu deskriptif atau recount? Silahkan dilihat. Ini ada is, kemudian ini ada kata is, kemudian ada should, is, ada is, berarti jelas banget ada s, combines. Berarti ini adalah verb 1. Nama orang menggunakan verb 1 berarti teks apa? Descriptive text, karena dia membandingkan bisa berupa review tapi deskriptif. Sekarang kita disuruh infer. Masih ingat ya tadi infer apa? Membandingkan. Kita lihat dulu yang pertama adalah soloist. Jadi penyanyi solo, tunggal. Kita lihat dulu yang Vita Karang. Kalau kalian sudah tahu suka K-pop sih pasti tahu ya. Dia adalah idol K-pop. Dia adalah member dari Secret Number. Berarti dia adalah girl band ya. Kalau girl band pasti lebih dari 1 karena dia ada membernya, salah satu. Kemudian kalau ini adalah an Indonesian born singer. Jadi adalah
seorang penyanyi kelahiran Indonesia. Berarti dia apa? Solois dong. Berarti salah ya. Kalau dua-duanya solois. Berarti nomor 1 salah. Kemudian nomor 3 punya style gaya rambut yang sama. Kita lihat ada di paragraf terakhir. Ini ya, silahkan lihat long straight dark hair. Jadi rambutnya itu panjang, gelap, dan lurus. Sedangkan ini punyanya Nicky ya, short straight dark hair. Jadi rambutnya gelap, lurus, dan pendek. Berarti nomor 2 salah. Kemudian nomor 3, dia itu sama nationality. Nationality itu apa? Sama kebangsaan. Tadi sudah kita bahas ya. Kalau yang di sini tadi adalah kelahiran Indonesia, kemudian for your information, she is Indonesian by the way. Berarti sama kebangsaannya. Kemudian nomor 4, complexion itu apa? Sama dengan skin ya. Tan complexion berarti kulit sawo matang. Sekalian ya, nomor 5 sama-sama terkenal secara internasional. Yuk kita ke atas. Kita lihat dulu yang paragraf terakhir. Di sini bilangnya adalah tan skin. Kemudian di sini ada kata her exotic skin tone. Jadi di sini membahas apa namanya dia corak kulitnya yang eksotik. Warna kulit eksotik itu apa? Sawo matang atau gelap. Berarti kan sama ya. Berarti jawabannya adalah yang 4 benar. Sekarang kita tinggal lihat yang sama-sama terkenal secara internasional. Kita hapus dulu. Mana ini? Dia mungkin tidak seterkenal Lisa Blackpink, tapi dia adalah Korean Idol. Dia adalah idola girl band Korea atau idola Korea. Berarti kalau Korea itu udah kemancanegara ya, semuanya tahu gitu. Walaupun ya mungkin nggak semua grup, berarti kan dia sudah terkenal secara internasional. Kemudian silakan kalian lihat ini ya. Namun demikian, kamu seharusnya tahu bahwa dia adalah extraordinary, luar biasa ya. Dia adalah penyanyi internasional yang luar biasa. Berarti terkenal secara internasional dua-duanya. Berarti nomor 3, 4, dan 5. So the answer is D ya. Selanjutnya nomor 15 kita disuruh menebak third paragraph itu membahas apa. Kalau soal-soal dulu itu sering banget yang ditanyakan bukan yang deskriptif tapi lebih ke reportnya. Jadi bandingin 2 report teks kemudian disuruh bandingin. Biasanya suruh itu sih bisa nebak paragraf selanjutnya atau itu sama-sama membahas tentang apa ya. Nah sekarang kita lihat paragraf ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh berarti ini ya paragraf terakhir kan. Yuk kita lihat. Izinkan aku mendeskripsikan betapa cantiknya dia. Dia punya rambut gelap, lurus, dan panjang. Kemudian wajah yang cantik. Kemudian slender. Slender itu artinya apa dia? Langsing, sinonim dari slim. Tapi sedikit muscular, berotot untuk standar kecantikan Korea. Jadi kalau Korea itu kan terlalu kurus ya. Kalau dia itu langsing tapi itu masih aman ya mbak, yang kurus. Kemudian tapi ini membuat penampilannya itu terlihat imut. Kemudian kulitnya yang tan yang sawo matang menceritakan kalau dia itu suka berpetualangan di luar. Kemudian kalau yang ini in opinion dia itu tidak hanya brilliant, tidak hanya pintar dan atraktif. Jadi di sini kita simpulkan, di sini juga membahas tentang apa dia? Membahas tentang personality atau karakter. Tapi sedangkan di teks yang ketiga, yang teks pertama tidak membahas karakter, dia hanya fokus ke ciri fisik. Kemudian tingginya 5 inci 7 kaki, kemudian punya rambut yang pendek, kemudian dia terlihat stunning. Apa itu stunning? Apa dia mempesona. Kita tulis sekalian ya.
8. Mempesona. Sinonimnya apa? Ada yang tahu? Lah, nama pembalut ya. Warnanya oranye, charm. Kemudian mesmerize, itu juga artinya mempesona. Kemudian ada satu lagi, dia tempat jualan HP dan lain-lain. Kemudian barang-barang murah, ada yang tahu? Bezel. Itu juga artinya adalah mempesona. Sebentar, kita lanjut ya. Tadi di sini tadi membahas tentang dia terlihat mempesona, kemudian kulitnya, bla bla bla. Kemudian berarti di sini kalau yang di teksnya yang Mickey itu membahas ciri fisik, kemudian karakter ya, atau personality. Tapi kalau yang di Takarang tadi hanya membahas ciri fisik. Berarti kita harus cari yang sama dari itu. Apa yang sama? Yaitu adalah ciri fisik. Mana ciri fisik? Physical appearance. Kalau personality traits itu apa? Trait itu artinya adalah sifat. Sifat dari kepribadiannya atau karakternya. Iya sih, tapi itu yang Mickey. Yang di Takarang tidak. So the answer is A. Selanjutnya, dari teks kita mungkin menyimpulkan kalau Dita dan Niki itu apa. Tadi sudah kita bahas ya. Mempesona tadi apa? Iba atau kasihan. Nggak dibahas ya. Adventurous itu suka berpetualangan. Kurang tepat ya. Kemudian kreatif. Nggak dibahas juga. Kemudian skillful. Apa itu skillful? Penuh bakat. Penuh penuh kemampuan, karena dia otomatis adalah penyanyi, otomatis kualitas vokalnya harus diakui ya, apalagi internasional, nggak mungkin kalau ecek-ecek kan. Berarti jawabannya lebih tepatnya adalah yang B. Kita lanjut ya, kayaknya tadi saya yang belum terekam itu sampai 17. Yuk kita lanjut nomor 17 ya. Kalau ini jelas banget adalah teks review tentang Pink Peach. Yang ditanyakan adalah opini dari si penulis. Kita lihat nomor 1 dulu, nomor 1. The easiest, ada EST itu paling ya. Cara paling mudah untuk sampai di sana adalah dengan penerbangan. Jadi kalau kamu mau ke Pantai Pink, itu cara paling mudah dengan terbang atau pakai pesawat. Kita lihat ini ya, untuk sampai ke Pantai Pink, terbang ke Labuhan Bajo, kemudian bergabung ke wisata kapal ke Taman Nasional Komodo. Turnya biasanya termasuk berhenti di pantai. Berarti kalau kamu cuma terbang saja ke sana, hanya sampai Labuan Bajo. Sampai mana? Nggak sampai pantainya. Berarti jawabannya salah ya, kalau cara termudah hanya terbang dan naik kapal atau perahu. Selanjutnya nomor 2, semua guide itu helpful, selalu menolong di perjalanan di wisata perahu. Kita lihat yang ada kata guide-nya mana ya? Silahkan dilihat nih sayang. Kamu biasanya menemukan tour guide, pemandu wisata di wisata kapal atau wisata perahu. Kemudian di sini tidak dijelaskan kalau suka menolong ya. Terus untuk menghemat uangmu di wisata Pantai Pink, bergabunglah dengan kelompok wisata kapal dan membawa snack dan minuman. Berarti tidak dijelaskan kalau tour guide-nya itu adalah helpful atau suka menolong. Kita lihat yang nomor 3. Wisatanya itu terbaik dan bisa dilakukan dalam budget friendly, jadi ramah dana atau nggak ngeluarin banyak uang kalau menggunakan apa? Wisata kapal berkelompok. Nanti kita harus ngecek tadi ya, sudah kita bahas ya. Ini to save money on your Pink Peach trip, join a group boat tour. Jadi jawabannya adalah yang mana sayang? Ini ya, nomor 3. Selanjutnya,
wonder. It is a natural wonder which is highly proposed for beach lover. Jadi ini adalah keindahan alami yang mana sangat tinggi diusulkan untuk pencinta pantai. Jadi ini adalah alami wisatanya, kemudian untuk siapa pencinta pantai itu sangat direkomendasikan. Nah, kita lihat ke atas dulu ya. Silahkan nih sayang dilihat ya. Peaceful, kedamaian, cantik, damai, cantik, dan harus dilihat dari pecinta alam. Berarti kita simpulkan kalau pencinta alam pasti akan menyukai wisata di Pink Beach. Berarti nomor 4 benar. Kemudian nomor 5 ini akan menarik antusiasme yang suka dengan alam daripada yang mencari luxury. Apa itu luxury? Kemewahan. Nah, tadi sudah dibahas ya, dia tadi menarik ke pencinta alam. Nah, tapi supaya lebih bahas dia emang nggak suka yang luxury, yang mewah, kita cek dulu sayang. Silakan dilihat ya, amenity. Amenities itu apa? Facilities ya, fasilitas-fasilitas. Jadi membahas fasilitas dan pelayanan. Silahkan dilihat. Don't expect, tadi Misika sudah kasih tahu, expect tadi artinya apa? Berharap ke barang-barang yang deluxe. Apa itu deluxe? Mewah. Tapi itu adalah bagian dari appeal. Appeal itu apa? Menarik bisa ya. Kalau dia kata benda, appeal itu adalah daya tarik alami dari pantai. Berarti nomor berapa sayang? Nomor 17 yang nomor 5 itu benar. Berarti jawabannya mana? 3, 4, dan 5 yang D. Oke, any question? Ada ya, karena ini bisa ngerekam sendiri gara-gara lupa nggak direkam. Oke, so thank you. Dia belum saya record ternyata. Yaudah nanti saya ulang ya. Saya lupa tadi keburu-buru. Ya sudah, lanjut ya nomor 18. Bintang dari pertunjukannya itu tidak diragukan lagi adalah pasir pinknya. Berarti kalimatnya menyoroti bahwa berarti yang jadi hal yang menarik di pantai itu apa? Iya, pasir pink. Berarti jawabannya mana? Yang D. Pasirnya itu adalah bentuk yang paling suka dilihat atau menarik mata atau menarik perhatian dari pantai pink. Maaf ya, saya lupa merekam tadi karena keburu-buru. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti insya Allah secepatnya saya akan rekam ulang. Nomor 19, apa yang akan terjadi jika software antivirusnya tidak dikarantina dari threat? Apa itu threat? Ancaman. Berarti kita langsung saja cari yang ada karantin. Nah ini ya. Mana ini? Ini. Jika software dari antivirusnya mendeteksi ancaman selama penyetenan, ini akan mengkarantina atau mengisolasi untuk mencegahnya dari HAM. Apa itu HAM? Kerusakan atau kekacauan yang lebih lanjut ke sistem. Berarti jawabannya mana dear? Yang akan terjadi jika tidak mengkarantina virus. Berarti jawabannya adalah yang B. Virusnya akan merusak sistem. Ini ya, ada di kata ini. So the answer is B. Selanjutnya nomor 20. Maaf. 20 mana yang sesuai dengan teks. Berarti kalian harus membaca dulu. Nomor 1 dulu kita baca. Ketika software dari antivirus itu mengkarantina ancaman, user harus mendelete mereka. Mendelete mereka itu apa? Mendelete ancamannya. Kita lihat dulu nomor 1 ya, ini yang karantin. Ini.
Review histori dari deteksi atau karantina, dan ambil aksi yang appropriate, yang tepat, seperti remove, menghapus, atau disinfecting. Apa itu disinfecting? Membersihkan atau membasmi ya. Membersihkan file yang terinfeksi. Berarti enggak, di situ bisa milih, dihapus bisa, dibersihkan bisa. Berarti kalau nomor 1 di sini ada kata apa dia yang bikin salah? Must, harus. Padahal bisa 2 opsi. Berarti nomor 1 salah. Kita lihat nomor 2, mengupdate software antivirus secara reguler, secara teratur. Enable itu apa dia? Memungkinkan. Memungkinkannya untuk mendetek recent. Recent itu artinya apa? Terkini atau terbaru. Kalau kalian masih ingat yang soal PPADDIY kemarin, ada yang di yang di weather ya, yang meramal cuaca itu, saya lupa aplikasi cuaca pokoknya. Nah, recent itu artinya adalah terbaru atau terkini, sinonim dari latest, LATEST. Jadi mengupdate antivirus, software antivirus secara teratur memungkinkannya untuk mendeteksi ancaman terkini atau terbaru. Kita lihat dulu yang ke atas ya, mengupdate software antivirus secara reguler. Ini ada di tab nomor 2. Jadi, secara teratur mengupdate antivirus itu untuk menjamin bisa mengidentifikasi ancaman yang latest. Tadi Misika bilang ya, latest itu sama dengan recent, bisa satu lagi adalah new, terbaru, terkini, atau baru. Berarti nomor 2 benar. Kita turun dulu ke bawah ya. Bentar. Mana ini? Kita lihat ke nomor 3. Scan manual harus dilakukan setelah mendownload suspek. Apa itu suspek? Suspek itu mencurigai, curiga. Jadi file yang dicurigai atau file yang terinfeksi misal. Jadi kita harus melakukan scan manual setelah mendownload file yang sudah dicurigai. Mana ya? Jadi kita harus melakukan manual scan. Setup schedule scan, ini adalah schedule scan. Oh ini sayang. Ini ya, perform manual ya, atau on demand scan. Jadi scan sesuai permintaan kapanpun ketika kamu mencurigai ancaman atau setelah. Jadi ketika kamu mencurigai kayaknya ini ada virus nih, atau setelah mendownload file yang secara potensi itu adalah sumber yang risky, sumber yang beresiko. Jadi benar ya tadi yang step nomor berapa tadi? Nomor 3. Kemudian kita lanjut, software antivirus hanya bekerja untuk mendeteksi malicious. Malicious itu artinya apa? Jahat. Yuk, Misika kasih tahu. Tadi ini tak rekam ya kalau yang ini. Sebentar. Aduh, nggak hilang. Sebentar. Kayaknya tadi ini sudah direkam. Mana tadi, Sang? Bentar. Saya mau ke enak. Tadi saya sampai apa? Oh, malicious ya. Apa tadi? Jahat ya? Jahat, kejam. Sinonimnya apa dia? Kurang iya. Jahat, kejam. Ada yang tahu sinonimnya? Bad. Terus apa? Apa saya? Sorry. Vicious. Terus apa lagi? Ada yang tahu yang artinya jahat? Ruthless. Siapa tahu ya besok keluar. Siapa aja? Kemudian apa lagi ya? Cruel. Kemudian evil. Kemudian mean. Ini ya, saya ingat Misika. Jadi malicious, bad, vicious, ruthless, cruel, evil, mean itu bisa artinya jahat atau kejam. Kita lanjut. Software antivirus hanya bekerja untuk mendetek software yang jahat. Kita lihat ke atas.
maaf tadi, software antivirus hanya mendetek software yang jahat. Mana ya? Software antivirus. Ada yang sudah menemukan? Software antivirus. Bentar. Antivirus software, instalasi, mengupdate antivirus untuk ini ya. Jadi update antivirus itu untuk menjamin bisa mengidentifikasi latest threat, ancaman terbaru atau terkini. Antivirus software itu rely on itu apa dia? Mempercayakan, bergantung juga bisa ya. Dia bisa sinonim dari trust atau count on. Bisa ya nulisnya TRUST dan count on. Percaya bisa, mengandalkan bisa. Mengandalkan definisi atau tanda tangan untuk recognize, mengenali kode berbahaya. Jadi bisa tetap membuatnya up to date, itu essential. Essential itu sinonim dari important ya, penting. Berarti dia tidak hanya mendetek software malisius, tapi kodenya juga. Berarti kurang tepat kalau nomor 4 ya. Kemudian kita lanjut, scan yang terjadwal harus di run. Run ini bukan berlari ya, menjalankan. Karena di sini pasif, berarti harus dijalankan. Ketika komputernya itu idle. Idle itu apa dia? Idle itu bisa artinya adalah, yang pertama adalah lazy, malas. Yang kedua artinya adalah tidak bekerja. Kita lihat yang scan yang terjadwal. Mana scan ini? Scan yang terjadwal, atur scan terjadwal secara otomatis untuk mengecek sistemmu dari virus atau malware di interval yang reguler. Tadi disuruh apa? Saya lupa ya, harus naik turun. Ketika kondisinya adalah idle. Kita lanjut ya. Nah, pilih waktu ketika komputermu itu adalah idle. Idle itu apa? Nggak bekerja. Untuk meminimalisasi disruption. Disruption itu apa? Bisa sinonim dari trouble, gangguan. Jadi ketika kalian itu mau menyekan secara terjadwal, komputernya dalam kondisi tidak bekerja. Jadi kalian nggak sambil ngetik, nggak sambil nyalain lagu atau apapun itu ya, dinyalakan saja, di scan gitu. Jadi nomor 5 benar. Berarti jawabannya apa aja tadi dia? Ntar dihapus dulu ya, nggak bikin bingung. Nomor 1 tadi salah ya, karena tadi nggak harus di-delete. Kemudian tadi benar ya, nomor 2 mengupdate tadi untuk mendetek latest kalau yang di teks tadi. Kemudian nomor 3, scan manual tadi dilakukan setelah mendownload atau setelah apa tadi, mendeteksi atau apa tadi ada di atas ya. 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Ada yang mau ditanyakan, Dir? Ini nanti insya Allah kayaknya nggak mungkin kalau nanti bisa saya share rekamannya ya. Karena ternyata tadi saya lupa mau saya rekam. Sedangkan yang saya rekam tadi adalah mulai yang sudah nomor berapa ya, saya lupa. Nomor-nomor terakhir. Insya Allah lah nanti segera saya rekam.